Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model komunikasi Berlo, contohnya dan penerapannya untuk pustakawan. Yang beranggotakan Jamila, Muhammad Aryansa Siregar, Sofia Ardila, dan Tania Malia Putri. Model komunikasi Berlo. Berlo tahun 1960 menciptakan model yang ia sebut sebagai model dari isi komunikasi. Model ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mengontrol atas 4 elemen komunikasi, yaitu source atau sumber, message atau pesan, channel, dan penerima. Model ini menyajikan pertolongan dalam mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang digunakan dalam eksperimen. Selanjutnya, unsur model komunikasi Berlo. Unsur model komunikasi Berlo terdiri atas unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama komunikasi Berlo terdiri atas 4. Yang pertama, source atau sumber. Source atau sumber berasalnya dari pesan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi elemen source atau sumber, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Yang kedua, message atau pesan. Yang dimaksud dengan elemen message atau pesan dalam model komunikasi Berlo adalah substansi yang dikirimkan oleh source atau sumber kepada penerima pesan. Pesan yang dikirimkan oleh source atau sumber dalam bentuk suara, teks, video, ataupun media lainnya. Faktor yang mempengaruhi elemen message diantaranya isi atau konten, elemen, perlakuan atau treatment, struktur, serta kode. Yang ketiga, channel atau saluran komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, source atau sumber harus memiliki sebuah saluran komunikasi untuk membawa atau mengirimkan pesan yang dimiliki. Misalnya, dalam konteks komunikasi massa, digunakan media massa sebagai channel atau saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan. Sementara itu, dalam bidang komunikasi lainnya seperti komunikasi pemasaran atau komunikasi bisnis ataupun komunikasi organisasi, seringkali digunakan saluran komunikasi dalam organisasi lainnya seperti komunikasi online yang menggunakan media komunikasi modern seperti internet sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan. Faktor yang mempengaruhi elemen channel diantaranya hearing atau mendengarkan, seeing atau melihat, touching atau menyentuh, smelling atau mencium, serta tasting atau merasa. Yang keempat, receiver atau penerima pesan. Receiver atau penerima pesan merujuk pada individu yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Sebagaimana source atau sumber, maka receiver atau penerima pesan juga memiliki berbagai elemen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi elemen receiver diantaranya keterampilan komunikasi atau communication skill, sikap atau attitude, pengetahuan atau knowledge, sistem sosial atau social system, budaya atau kultur. Selanjutnya ada unsur pendukung dari model komunikasi Berlo. Unsur pendukung dari model komunikasi Berlo terdiri atas 3. Yang pertama, feedback atau umpan balik. Umpan atau tanggapan balik merupakan respon atau reaksi yang diberikan oleh penerima. Dalam hal pesan belum sampai kepada penerima, tanggapan balik dapat berasal dari media. Umpan balik bisa berupa data, pendapat, komentar, ataupun saran. Yang kedua, pengaruh atau efek. Pengaruh atau efek merupakan perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sudah menerima pesan. Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik seperti letak geografis dan jarak, lingkungan sosial budaya seperti bahasa, adat istiadat, dan status sosial, lingkungan psikologi seperti pertimbangan jiwa dan dimensi waktu seperti musim, pagi, siang, ataupun malam. Kelebihan dan kekurangan ilmu komunikasi Berlo. Yang pertama, kelebihan dari ilmu komunikasi Berlo. 1. Menjelaskan dengan baik proses komunikasi interpersonal serta komunikasi tertulis. 2. Mencakup beberapa pesan, baik dalam bentuk lisan, tulisan, elektronik, maupun jenis simbol lain yang tergolong efektif. 3. Komponen pesan menjadi elemen utama dan model komunikasi ini. 4. Penerima merupakan pihak paling penting dalam proses komunikasi. 5. Proses encoding dan decoding membantu menerjemahkan pikiran dalam bentuk kata atau simbol sehingga mempermudah. Kekurangan dari ilmu komunikasi Berlo. 1. Menunjukkan bahwa seolah-olah komunikasi antar manusia sama dengan mesin, padahal proses komunikasi antar manusia jauh lebih kompleks. 2. Penyelesaian masalah komunikasi hanya dilakukan secara teknis dan akurat. 3. Sering terjadi kesalahpahaman terhadap penggunaan simbol. Contoh model komunikasi Berlo.
Pustakawan menyampaikan informasi tentang program-program perpustakaan, rekomendasi buku atau aturan, dan prosedur perpustakaan kepada pengunjung. Setelah itu, pesan, informasi tentang program baca bareng, saran buku terbaru, atau instruksi tentang cara meminjam dan mengembalikan buku. Pesan-pesan ini disampaikan dengan jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat pengunjung. Lalu, penerima ini atau pengunjung atau anggota perpustakaan menerima informasi tersebut dan menanggapinya dengan menghadiri program, meminjam buku yang direkomendasikan, atau mengikuti aturan yang diberikan. Selanjutnya, pada channel atau media seperti papan pengumuman, brosur, situs web perpustakaan, dan interaksi langsung di meja layanan, sehingga akan berdampak kepada efek seperti pengunjung memanfaatkan layanan perpustakaan, mengikuti program-program yang diadakan, dan mematuhi aturan perpustakaan. Model komunikasi Berlo sangat cocok untuk digunakan oleh pustakawan karena model komunikasi Berlo ini menjadikan pustakawan harus menekankan pentingnya memahami pemustaka dan menyesuaikan pesan agar sesuai dengan pemahaman mereka, sehingga pesan yang jelas dapat diterima oleh pemustaka dan pustakawan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat kepada pengguna. Selain itu, menjadi pendengar yang baik untuk memahami pertanyaan dan kebutuhan pengguna, serta perlu memberikan respon dan umpan balik yang memadai terhadap pertanyaan dan permintaan pengguna. Pada model Berlo ini, kita memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan komunikasi yang efektif kepada pengguna dan memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pustakawan untuk memahami proses komunikasi secara holistik dan meningkatkan efektivitas komunikasi mereka. Baiklah, itu saja hasil diskusi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.